Oke, jumpa kembali dalam channel saya Bobby Kevin. Terima kasih bagi Anda yang sudah klik like dan subscribe channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, dimohonkan dukung kami, tekan tombol merah subscribe dan padamkan. Terima kasih. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pengusaha bimbel ataupun calon pengusaha bimbel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tema yang ringan, santai tapi serius loh. Hasilnya ini kalau Anda praktekkan insya Allah bisa membuat Anda memiliki sebuah skill yang baru, yaitunya beberapa cara mendirikan bimbel nyaris tanpa modal. Satu atau dua diantaranya sudah kami lakukan dan terbukti berhasil mendirikan bimbel ini. Ya, kita fokusnya adalah mendirikan bimbelnya, bukan membuat bimbelnya sukses ya, tapi mendirikan bimbelnya tanpa modal atau nyaris tanpa modal. Oke, cara yang pertama adalah yang paling sering dilakukan orang adalah mencari investasi atau investor. Dan cara ini sering kami lakukan dan beberapa cabang kami justru didirikan memang dari modal investasi orang lain ya. Jadi ini caranya biasanya bisa Anda lakukan kalau seandainya Anda sudah punya personal branding yang bagus. Itu pertama. Apa itu personal branding? Artinya Anda memang sudah sangat dipercaya atau diyakini oleh orang lain sebagai seorang pengusaha di bidang itu. Misalkan Anda seorang petani jagung, sudah 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan Anda tercatat rekornya mungkin sering berhasil, maka kalau Anda mencari investasi untuk membuka lahan sekian puluh hektar, maka orang mungkin percaya. Artinya secara personal branding Anda sudah dipercaya oleh orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara bisnis branding atau usaha yang Anda jalankan sebelumnya sudah berhasil. Jadi artinya kalau Anda yang sendiri adalah seorang profesional di bidang itu, atau Anda sudah menjalankan usahanya itu sehingga usahanya menjadi mapan dan profesional. Tapi cara-cara ini tidak akan berhasil kalau Anda benar-benar beginner atau pemula atau amatiran yang benar-benar tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan dan tidak punya juga relasi. Maka ini mustahil Anda lakukan. Saran kami, cari atau coba cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua adalah yang pernah dilakukan orang lain dan saya dapat ceritanya dari pendirinya langsung, yaitunya Profesor Dr. Iwan Prayono. Anda kenal mungkin barangkali, mantan Gubernur Sumatera Barat. Beliau ini mendirikan Yayasan Askia, dulunya adalah bimbel, dan beliau mendirikan bimbel ini awalnya adalah dengan teknik yang kedua ini, yaitunya bekerja sama dengan pihak sekolah. Sekolah itu biasanya kan dari pagi sampai siang, itu biasanya, tapi kalau sekarang kan kebanyakan full day school. Tapi cari sekolah yang masih sekolah pagi sampai siang, yang gedungnya itu siang sampai sore kosong. Nah, ajak kerjasama kepala sekolahnya lewat pihak kepala sekolah. Nanti bagaimana bagi hasilnya dengan sekolah Anda hitung sendiri. Ya, artinya Anda tidak punya modal sarana, Anda sudah punya papan tulis, Anda cukup modal promosi, kertas brosur dan bahkan spidol mungkin juga ada di sekolah tersebut. Nah, cara kedua ini bisa Anda lakukan kalau Anda benar-benar menginginkan cara-cara yang benar-benar tanpa resiko ya. Oke, cara yang ketiga adalah Anda bisa kerjasama dengan pemilik rumah. Jadi biasanya kan bagaimana cara melobinya? Kan ini yang jadi pertanyaan. Biasanya kan sewa rumah itu anggaplah misalkan 10 juta per tahun. Nah, dengan Anda bisa meyakinkan pemilik rumah, kalau bekerja sama dengan mereka Anda bisa jamin bahwa dia akan mendapatkan per tahunnya lebih daripada nilai sewanya, maka insya Allah saya yakin mereka akan percaya ya. Misalkan kalau dia sewakan biasa saja dia dapat 10 juta per tahun, dengan kerjasama bersama bimbel Anda mereka bisa dapat 20 juta per tahun, maka saya percaya dan yakin pasti dia akan mau kerjasama. Apa jaminannya? Ya sekali lagi, bisnis itu adalah about trust. Bisnis soal kepercayaan. Bukankah dulu Nabi Muhammad SAW membawa barang Kharijah itu modal kepercayaan? Artinya apa? Ya bisnis bisa modal kepercayaan, nggak harus selalu modal jaminan aset atau sebagainya. Oke teman-teman, cara yang keempat adalah modal nekat. Dan ini kami lakukan di Painan waktu itu, seperti video-video sebelumnya yang sudah kami jelaskan. Kami mendirikan bimbelnya benar-benar nekat alias tanpa modal sama sekali. Maksudnya apa? Ya begini, jadi pertama sekali yang kami lakukan adalah mencari lokasi rumah yang bisa disewa tanpa dibayar. Pertama sekali. Maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah kami temui pemilik rumah, lalu kami berikan DP sekitar 300.000 waktu itu, sewanya 10 jutaan. Dan kami berjanji 10 jutanya, bukan sisanya ya, bukan sisanya 9.700.000, bukan. Kami berikan 300.000 dan kami minta waktu 1 minggu untuk pelunasan. Jadi sisanya 10 juta kami akan bayar setelah ada uangnya. Dan alhamdulillah
pemilik rumahnya mau. Lah selama 1 minggu ini yang kami lakukan adalah mengoptimalkannya untuk promosi, sehingga walhasil dalam 3 hari kami dapat siswa 54 orang, masing-masing bayar sekitar 2 juta rupiah. Artinya sudah dapat omset sekitar 108 jutaan dalam 2-3 hari. Dan itu luar biasa. Kami bayarkan ke sewa langsung, kami belikan ke furnitur atau mobilier dan alat-alat untuk belajar lainnya seperti meja, kursi, papan tulis, spidol dan lain sebagainya. Dan walhasil apa yang terjadi? Kami benar-benar mendirikan bimbelnya Modal Nekat. Bagi kalian yang pengen tahu lebih detail bagaimana cara modal nekat ini, bisa chat dengan saya atau konsultasi dengan kami. Kami ada 3 paket konsultasi, paket reguler, paket premium, dan paket VIP. Penjelasannya bisa dilihat di deskripsi video ini. Cara yang kelima, jika Anda pengen buka bimbel nyaris tanpa modal, yaitunya buka les private. Ya, les private ini nyaris tanpa modal. Anda hanya butuh modal desain di media sosial, tag tetangga Anda kalau Anda berteman dengan mereka, tag orang-orang yang Anda kenal yang punya anak yang menjadi target market Anda. Ini nyaris tanpa modal. Atau mungkin hanya modalnya sekitar 20 ribuan untuk cetak kartu nama, Anda sebarkan, brosur di fotokopi, Anda sebarkan. Artinya Anda tidak butuh modal properti, sebab les private ini Anda lakukan dari rumah ke rumah pelanggan. Dan artinya mereka yang sediakan papan tulis, mereka yang sediakan spidol, Anda hanya cukup sediakan ilmu, buku, dan waktu Anda saja. Cara yang keenam adalah buka les rumahan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru-guru honorer. Mereka merasa tidak cukup penghasilannya di sekolah, mereka akhirnya buka les di rumah. Dan ini luar biasa efektif dan sangat murah sekali biayanya, karena setiap orang pasti punya rumah, walaupun itu kontrakan atau rumah sendiri atau kos-kosan. Anda bisa buka les bimbel di kos, di rumah, di kontrakan Anda. Dengan modal apa yang ada, cukup menambah papan tulis dan spidol, Anda bisa memulai les Anda sekarang juga. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan atas dukungannya. Berikut itu saja dulu yang dapat kami sampaikan, video singkat, tidak kami jelaskan secara detail karena itu akan memakan banyak sekali waktu durasi Anda menonton. Tapi yang jelas ini sudah sangat lengkap kami jelaskan. Untuk detailnya silahkan kita berkonsultasi di layanan kami, dan deskripsinya bisa Anda baca di video di bawah ini. Saya Bobby Kevin, see you at the top dan salam juara.